Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ratna Lestari Budiani. Saya dari Prodi Rekam Medis Sekolah Vokasi. Di video ini saya akan membahas tentang RPKPS, salah satu mata kuliah yang akan saya ampu pada tepatnya, karena sekarang saya direkrut untuk rekam medis, tapi sebenarnya saya akan dialokasikan untuk membentuk D4 REM atau teknologi rekayasa elektromedis. Jadi sekarang saya dan tim sedang menyusun proposal untuk pembukaan prodi ini dan juga menyusun kurikulum yang nantinya akan diimplementasikan di sarjana terapan ini. Jadi mata kuliah yang akan saya bahas untuk tugas RPKPS hari ini adalah mata kuliah pengantar instrumentasi biomedis. Mata kuliah ini akan dilaksanakan insya Allah pada semester ketiga, yaitu merupakan juga salah satu mata kuliah wajib karena untuk semester selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengenai item-item yang dibahas pada instrumentasi medis ini. Jadi dia mata kuliah ini akan secara general membahas keseluruhannya, tapi tidak secara spesifik. Begitu. Profil mata kuliahnya, mata kuliah ini memberikan gambaran secara keseluruhan terkait alat-alat biomedis yang banyak atau umum digunakan di rumah sakit, bagaimana fungsinya dan komponen pendukungnya, serta sinyalan keluaran dari tiap-tiap alat. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS teori dan juga akan ada 2 SKS untuk praktek. Capaian lulusan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, ataupun karya seni, menyusul hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kedua, mampu melakukan pemeliharaan alat elektromedis dan juga mampu melakukan perbaikan alat elektromedis. Jadi yang dua terakhir ini merupakan capaian lulusan daripada REM, karena lulusan dari sini akan bekerja di rumah sakit untuk memaintain dan juga mengkalibrasi alat-alat instrumentasi biomedis yang akan digunakan oleh tenaga medis. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami secara keseluruhan apa fungsi dan kegunaan instrumentasi biomedis yang ada di rumah sakit serta komponennya. Kemudian lebih spesifiknya, mahasiswa mengenali dengan baik macam-macam instrumentasi biomedis 1D, dilanjut dengan mengenali baik macam-macam instrumentasi biomedis 2D, kemudian memahami bentuk keluaran dari instrumentasi medis 1D dan 2D, serta pengolahan sinyalnya, dan juga memahami aplikasi software yang ada di dalam instrumentasi biomedis tersebut. Komponen penilaiannya yang pertama adalah tugas atau project yang akan dilakukan 2 kali, yaitu sebelum UTS dan sesudah UTS sebesar 30%. Kemudian diskusi yang akan tersebar dalam bentuk case-based learning atau CBL terhadap 10 minggu pertemuan. Kemudian ada kuis yang akan dilakukan 2 kali, yaitu sebelum UTS dan sebelum UAS. Kemudian karena sekolah vokasi ada ketentuan untuk melaksanakan UTS dan UAS, maka akan ada UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 30%. UTS akan diadakan pada minggu ke-8, sedangkan UAS akan diadakan pada minggu ke-16. Kemudian berikut adalah materi perkuliahan. Jadi di sini ada 11 mata kuliah yang tersebar dalam 11 minggu juga, dan karena ini ada 16 minggu, 11 dan ditambah lagi 2 minggu untuk review, 1 minggu untuk presentasi, dan 2 minggu untuk UAS dan UTS, sehingga totalnya adalah 16 minggu. Yang pertama adalah di minggu kedua akan membahas tentang pengenalan instrumentasi biomedis. Kemudian minggu ketiga akan membahas tentang biopotensial, yaitu bagaimana sinyal dari tubuh bisa dihasilkan. Kemudian bioamplifier, bagaimana
sinyal itu akan dikuatkan. Kemudian minggu ke-5 dan minggu ke-6 akan dilakukan pengenalan terhadap alat instrumentasi biomedis 1D dan kemudian 2D. Dan juga minggu ke-9 dan ke-10 ini setelah UTS akan dibahas tentang sinyal luaran dari alat biomedis 1D dan 2D. Kemudian bagaimana pengolahan sinyalnya. Kalau untuk 1D berarti sinyal waktu kali voltase dan minggu ke-11, sedangkan untuk pemrosesan sinyal itu yang 2D berarti pakai image processing pada minggu ke-12, dan yang terakhir akan didukung oleh mata kuliah computer aided diagnosis, yaitu aplikasinya terdapat sudah terinstal di dalam tiap instrumentasi biomedis. Daftar bahan tes dan referensi yang akan digunakan yang pertama dan utama adalah Medical Instrumentation Application Design dari Webster, dan sedangkan 3 yang lain ini merupakan pendukung saja, jadi tidak menutup kemungkinan jika nanti kedepannya akan digunakan referensi yang lain lagi, tapi ini yang akan kemungkinan akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian metode pembelajarannya akan ada ceramah tatap muka dan juga daring untuk penyampaian teorinya. Kemudian ada juga flip learning yang tersebar ke beberapa minggu. Jadi mahasiswa dituntut untuk belajar dulu dan akan didiskusikan di kelas. Kemudian akan ada case based learning yang tersebar ke 10 minggu, dan hasil diskusinya dan juga keaktifan mahasiswanya akan juga dinilai. Kemudian ada collaborative learning di minggu-minggu terakhir untuk membahas tentang CAD. Kemudian keterampilan mahasiswa yang dituntut dan akan diasah untuk mata kuliah ini adalah pertama mampu berdiskusi dan juga mengemukakan pendapat. Kemudian mengasah kemampuan presentasi karena akan ada presentasi untuk tugas dan proyek, dan juga melatih berpikir kritis karena akan banyak dikasih kasus-kasus. Karena lulusan daripada prodi ini adalah tenaga ahli, sehingga saya yakin pada profesi mereka nanti mereka akan sering menemukan masalah-masalah dari alat-alat elektromatis yang akan mereka pegang. Jadi makanya case base itu sangat diperlukan untuk mata kuliah ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk mata kuliah pengantar instrumentasi biomedis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.